kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk menikmati hadirat-Nya. Mari jemaat Tuhan, baik yang ada di atas, yang ada di bawah, maupun yang ada di rumah, yang secara online, kita mau menyembah Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa hidup kita hidup untuk menggenapi firman Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita menyatakan pada Tuhan bahwa Dia sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu dan karya. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita mau nyatakan pada Tuhan bahwa hanya Dia yang sempurna. Kau sempurna dalam setiap rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan. Nyatakan sekali lagi kepada Tuhan. Kau sempurna rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersama
Pertolongan kita datang dari pihak Allah pencipta langit dan bumi. Dan turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan rahmat berkat yang datang dari Dia yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepada nama Yesus beroleh kehidupan yang kekal. Pribadi yang esa dan tunggal itu jugalah yang akan memimpin seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Dari awal hingga pada akhirnya. Baginya lah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya katakan. Gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya Dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ulang lagi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya Dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Saudara berbicara before after, sebelum dan sesudah. Saudara bisa melihat di gambar selanjutnya. Ada before after yang seringkali menjadi satu iklan. Bahwa before itu menggambarkan sesuatu yang buruk. After itu menggambarkan sesuatu yang baik. Sebenarnya ini terbalik. Before itu menggambarkan sesuatu yang baik. Bahkan Tuhan katakan, sangat baik. Saudara baca. Jadi memang iklan ini mempengaruhi mindset banyak orang. Begitu itu jelek pada mulanya. Enggak, saudara dan saya itu bagus. Orang tua kita itu, nenek moyang kita itu bagus.
Adam dan Hawa itu adalah mula manusia pertama. Before. Jadi saudara bisa lihat bahwa sebelumnya Allah menciptakan sungguh amat baik. Diberi gambar rupa Allah. Diberikan nafasnya. Jadi saudara tidak ada alasan saudara protes kalau hari ini saudara seperti saat ini. Harus menjadi satu niat hati untuk bagaimana kita kembali kepada before. Bagaimana kita melihat bahwa sebelum itu adalah gambar yang indah. Dan bagaimana kita setelah after jatuh di dalam dosa, kita harus tetap kembali melihat gambar itu supaya kita bisa, walaupun tidak menyerupai 100%, minimal saudara dan saya sedang mengarah kepada gambar yang sesungguhnya. Amin. Jadi dari gambar ini, next, kalau saya memberi tanda itu salah, bukan begitu. Iklannya itu memang iklannya benar, mobilnya jelek, ditaruh ini jadi bagus. Tapi di dalam karya Allah, saudara dan saya, manusia pada intinya sempurna. Dan bagaimana kejatuhan manusia itu, Allah ingin mengembalikan kita kepada citra yang sesungguhnya. Itu terjadi, sekalipun kita ada di dalam dosa, melakukan. Saudara lihat gambar Adam dan Hawa ini. Satu gambar, ini bukan berarti vulgar dalam pengertian seksi, tidak. Ini adalah gambar, penggambaran Alkitab yang coba dituangkan dalam bentuk gambar. Bagaimana alam, tumbuhan, hewan, manusia, itu bisa menjadi satu komunitas yang baik. Karena hewan itu makan rumput, manusia itu makan tumbuh-tumbuhan, tidak makan daging. Dan keadaan ini menjadikan manusia mengalami apa yang disebut dengan hal yang luar biasa. Terus kita lihat bagian selanjutnya. Di sana dikatakan status sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Penuhilah bumi, taklukkan dan berkuasa di dalam ayat 28 pasal 1. Ada power yang luar biasa yang ada di dalam diri setiap orang percaya. Penuhilah bumi. Jadi kalau sekarang kita takut nanti Jawa tenggelam karena terlalu penuh. Dulu itu Tuhan perintahkan penuh. Kalau kita melakukan sesuai dengan aturan. Kalau Adam dan Hawa tidak tergelincir di dalam jatuh di dalam dosa, maka mereka akan mampu untuk memenuhi bumi ini tanpa harus pusing dengan masalah-masalah kelimpahan data penduduk. Disuruh taklukkan, disuruh berkuasa, diberi tumbuhan untuk dimakan, ciptaan yang sungguh amat baik, segambar dengan Allah. Dan itu yang harus kita pahami. Bagaimana hidup manusia itu punya satu gambaran seperti Allah. Seperti Allah. Next. Dan kita akan lihat manusia jatuh di dalam dosa. Ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak ada yang benar di dalam Roma 3 ayat 10. Saudara lihat terjadi apa itu? Satu penurunan kualitas yang sangat-sangat luar biasa cepat. Tidak ada yang benar. Orang boleh katakan, oh orang ini tidak pernah melakukan kesalahan. Iya, dalam kurun waktu berapa lama. Tapi dia tidak bisa bertahan. Tidak berakal budi. Berarti pikiran kita itu hanya memikirkan tentang diri kita sendiri. Hanya memikirkan tentang kesenangan kita sendiri. Kita tidak memikirkan tentang alam. Kita tidak memikirkan tentang tumbuhan. Kita tidak memikirkan tentang tetangga. Kita tidak memikirkan tentang udara. Segala sesuatu karena akal budinya itu
sudah aku dan aku lagi, sudah begitu terkontaminasi dengan begitu banyak paham. Dan di dalam ayat 12 dikatakan, tidak berguna, layak untuk dibakar, layak untuk dibinasakan, layak untuk mati tanpa harus dimintai pertanggungjawaban. Ayat 20, tidak dapat dibenarkan karena hukum Taurat. Karena aturan-aturan yang saudara dan siapapun lakukan di dunia ini. Hukum Taurat tidak menyelamatkan. Hukum Taurat itu hanya semacam, kalau di buku anak SD zaman dulu, itu garis pinggir untuk menolong kita menulis rapi dan teratur. Hukum Taurat itu hanya panduan, acuan, untuk saudara memiliki satu pattern, gambaran. Dan inilah status yang dikatakan tadi, after. Saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, salib itu harus dimuncul. Manusia membutuhkan pengharapan. Kalau tidak ada pengharapan, saudara tidak akan memperoleh kesempatan untuk selamat. Saudara berpikir, bagaimana dengan orang-orang yang sebelum salib Kristus? Saudara, mereka diberikan hati nurani untuk percaya. Dan masalah itu, saudara tidak perlu pikirkan. Kalau saudara mau memikirkan tentang orang-orang masa lalu sebelum Kristus, saudara sendiri tidak benar. Masih perlu untuk memikirkan bagi diri sendiri, keselamatan bagi diri sendiri. Tetapi Alkitab sudah menjamin orang-orang semacam itu, orang-orang sebelum Kristus mati di kayu salib, mereka memiliki hati nurani. Mereka memiliki aturan-aturan yang Tuhan akan tuntut sesuai dengan aturan-aturan yang mereka buat. Jadi berbicara keselamatan, mari kita berbicara tentang hari ini. Kita berbicara tentang salib itu sendiri. Bahwa hingga hari ini pengharapan di dalam Yesus itu terus terjadi. Kalau COVID pun ada, bukan berarti pengharapan itu hilang. Bukan itu juga menghancurkan pengharapan orang percaya. Tidak. Ini adalah akibat yang sudah berakumulasi. Dan akhirnya COVID salah satu cara. Bahkan ia bisa dipakai oleh iblis untuk menjauhkan manusia daripada Tuhan. Untuk merenggangkan manusia dengan manusia. Untuk membuat manusia tidak dapat memberikan senyum kepada seorang dengan yang lain. Saudara coba senyum sekarang. Kelihatan. Jadi kalau jalan cuma lihat-lihat tapi dingin. Karena semua takut. Harus 2 meter, 1 meter. Dan COVID merombak apa yang Tuhan katakan. Jangan jauh dari persekutuan. Karena persekutuan orang berpikir, ya udahlah kita nggak usah ke gereja, kita online saja. Itu juga tidak salah. Tetapi bagi kita yang merindukan persekutuan itu, tidak ada salah juga kita hadir. Namun kehadiran saudara-saudara di sini bukanlah kehadiran sebagai orang-orang yang baru menjadi bayi rohani, yang hanya hadir tanpa ada satu pemikiran, keyakinan yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kalau saudara hadir hari ini, saudara harus menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sudah disaring. Bukan menjadi anak-anak, tapi orang-orang yang dewasa secara rohani. Bahwa saya membutuhkan Kristus. Saya membutuhkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Saya pun berkomitmen untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau saudara di rumah ada batuk, sakit, dan lain sebagainya, saudara harus mawas dulu. Oh iya, saya sembuhkan dulu. Minimal 2 minggu sudah sehat, baru berkumpul dengan tetap menjaga jarak dengan aturan-aturan yang diberlakukan. Jadi jangan terbawa emosi untuk, oh di rumah saja, nonton YouTube saja. Ya, saya nggak tahu bagaimana saudara menafsirkan. Tetapi kalau saya melihat Paulus, dia katakan, ketika dia harus menyeberang memberitakan Injil, sudah terjadi penglihatan bahwa dia akan disiksa, dia akan ditangkap, dihambat perjalanan. Dia katakan,
Jangankan untuk disiksa, mati saja buat Yesus saya siap. Mau yang dimusuh bisa kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia membutuhkan pengharapan. Dan pengharapan ini jangan terlalu berlebihan. Bahwa kita hanya ditetapkan untuk 7-80 tahun ada di dunia ini. Pengharapan itu saudara dan saya gunakan untuk mengenal dia. Untuk memiliki hubungan yang indah. Karena itu hanya sementara. 7-80. Sekarang kita potong aja. Sudah saya 53 jalan. Jadi tinggal waktu yang singkat ini saya harus menjaga bagaimana hidup kekristenan saya, bagaimana pengharapan di dalam Yesus itu harus terus terjaga. Karena keselamatan itu bukan dikasih dan saudara tidak menjaganya, tidak bertanggung jawab. Tapi harus menjaganya. Next, Yohanes 3 ayat 16 di sana. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal ini tidak lakukan sekali dan selanjutnya saudara tinggal ongkang-ongkang kaki. Beroleh kehidupan yang kekal ini sekali terima dan tetap tune in. Tetap mawas diri, tetap menjaga itu di hadapan Tuhan. Ada tantangan, ada COVID, ada kesehatan yang terganggu. Tetap saudara harus jaga. Siasatilah, kalau memang saudara tidak sanggup ada di tempat ini karena memang rentan, mungkin karena kondisi dan lain sebagainya. Mari belajar firman Tuhan sendiri. Mari belajar firman Tuhan dengan YouTube. Mari hubungi orang-orang untuk bersekutu di dalam YouTube. Jadi COVID ini tidak boleh menjadi alasan untuk engkau mengendorkan hubunganmu dengan Tuhan. Ada pribadi yang lain yang akan masuk untuk membuat jarakmu semakin jauh. Petrus saja ketika berbicara dengan Yesus, dibilang, aku akan diserahkan. Petrus dengan gaya yang lebay, jangan Tuhan, biarlah itu jauh daripadamu. Yesus katakan, menyahlah iblis. Jadi hambatan-hambatan yang kita hadapi, jangan membuat kita ternina-bobokan untuk merasa bahwa ini benar, enggak. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang harus terus kita perjuangkan, apapun harga yang harus dibayar. Karena di dunia ini cuma 70-80 tahun. Sampai situ saudara tangkap. Saya tidak mau katakan saudara harus mati konyol supaya kena COVID di gereja ini. Tidak. Tapi kita harus menjadi orang yang sungguh terhubung dengan Tuhan. Perhubungan dengan Tuhan akan membuat engkau menjaga sikap, menjaga kesehatan, menjaga aturan-aturan. Jadi kita akan berlaku seharusnya lebih baik dari orang yang lain. Namun kita juga berani bayar harga. Amin. Kalau saudara belum sampai pada level itu, jangan paksakan. Masa anak SD suruh ikut ujian SMA? Nggak bisa. Bertumbuh bertahap. Oleh sebab itu, kalau saudara ada di sini, saudara harus menjadi orang-orang yang dewasa. Tahu bahwa mengikut Tuhan ada kekekalan. Namun ada harga yang harus dibayar. Ya Pak Beni salah satunya. Dia tetap pelayanan, menjaga jarak, segala macam. Tapi Tuhan izinkan harus terjadi COVID. Ya bagian itu saya sudah tidak tahu. Tapi yang saya tahu dia setia. Kalau nanti penilaian Tuhan lain, yaitu hubungan Tuhan dengan dia. Ya next. Ketika kita diberikan Yohanes 3:16, dikatakan harus menjadi serupa. Jadi saudara lihat, kita kembali lagi Allah membentuk kita menjadi seperti Adam dan Hawa rohani. Kalau dulu memang simsalabim terjadi. Jatuh di dalam dosa, akhirnya diberikan salib, pengharapan di dalam Yohanes 3:16. Dan Yesus katakan menjadi serupa. Roma 8:29. Saudara yang sudah menerima Kristus, ayo pacu diri, ayo sadar bahwa kita harus melatih diri menjadi serupa.
Okelah kita tidak akan sampai menjadi 11-12 dengan Yesus. Tapi mindset kita harus menjadi orang yang merindukan setiap hari bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak sempurna, karena kita berdosa, karena kita tidak mampu, karena kita tidak layak. Oleh sebab itu, kau harus ada di dekat Yesus. Supaya aura Yesus, kuasa Yesus, melayakkan engkau menjadi orang yang serupa dengan Dia. Mari kita lihat di dalam Roma 18. Di sana dikatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Jadi saudara, saya tidak bisa menunjuk saudara adalah orang yang Tuhan tetapkan dari semula. Tapi saudara yang akan tahu bahwa saudara adalah orang yang ditetapkan atau bukan. Kalau kita tetap memiliki hati yang terus menjaga keselamatan yang ada di dalam diri. Filipi 2:12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Jadi anak-anak muda, saya mau katakan, zaman kamu ini zaman yang paling susah. Zaman kamu ini adalah zaman di mana ada lebih dari setengah anak-anak remaja, pemuda, yang kemungkinan besar tidak akan masuk surga. Dalam prediksi saya. Kenapa? Tingkat kesulitannya begitu sulit. Kamu diganggu dengan monster elektronik. Kamu diganggu dengan situasi COVID. Sehingga roh pemberontakan yang sudah Tuhan nubuatkan di dalam 2 Timotius pasal 3. Manusia akhir zaman. Itu begitu kuat mencekam anak-anak muda hari-hari ini. Saya katakan juga ke anak saya. Kamu kalau tidak menjaga hidup keselamatanmu dengan sungguh-sungguh. Kelompok kamu adalah orang yang paling sulit akan masuk dalam kerajaan surga. Bahkan lebih dari setengah dari kamu akan masuk neraka. Saya katakan begitu dengan tegas. Prediksi saya. Melihat bahwa orang muda itu begitu cepat teralih. Saudara, ambil handphone, dia bisa maki-maki orang tua. Benar apa benar? Anak muda itu otaknya, hatinya, perasaannya itu di handphone. Kan Tuhan katakan, kalau engkau tidak menjadikan aku prioritas, engkau tidak layak. Kalau dibilang tidak layak itu masuk surga, masuk neraka. Mereka hidup apatis. Ya memang produk zaman ini. Tidak mau menyalahkan mereka, tetapi mau mengatakan bahwa tantangan hidup sebagai anak-anak muda hari-hari ini. Tantangan yang berat. Karena sudah begitu banyak tekanan-tekanan. Kalau zaman kita dibilang satu kali, dikatakan, wah masuk neraka, langsung mencari Tuhan. Kalau anak sekarang ini, logikanya belum terima, dia nggak percaya. Ini saya ateis. Tapi kalau nanti kesusahan baru cari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya selalu ingatkan orang tua. Injili anak-anakmu, ingatkan tentang firman Tuhan. Karena mereka selamat tidak selamat, bagaimana orang tuanya. Buah itu tidak akan jatuh jauh. Buah itu kalau dia mangga harus menghasilkan mangga. Tapi hari ini buah itu mangga sampai ke bawah memang mangga tapi busuk. Karena apa? Orang tua tidak menjadi teladan. Orang tua tidak membuka mulut untuk mengatakan Shema. Orang tua tidak mengatakan tentang kebesaran Allah seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Bahwa kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan besar Allah. Ini harus kita aktifkan mulut kita. Saksikan itu kepada anak-anak kita. Membicarakan itu di meja makan.
Ketika engkau mengalami kesusahan, kau tunjukkan kepada dia, kami sedang susah, mari kita bergumul bersama dengan Tuhan. Ketika senang, katakan semua ini karena Tuhan. Biasakan itu hari lepas hari, seperti orang yang pergi ke ladang, setiap hari dia pergi ke jalan itu, pulang ke jalan itu, nanti akan ada tapak kaki. Supaya ada tapak keselamatan di dalam pikiran anak-anak kita. Dan siapa yang paling bertanggung jawab? Bukan pendeta, orang tua. Kalau engkau tidak bertanggung jawab kepada anak-anakmu, maka dadah, goodbye. Mereka orang Kristen yang masuk neraka. Kenapa saya katakan orang Kristen yang masuk neraka? Karena keselamatan itu hanya di logika, tidak sampai menyentuh hatinya. Kenapa? Apa saya enggak pernah bicarakan itu? Mama saya enggak pernah. Apalagi tidak pernah menyinggung tentang sudah diselamatkan atau tidak. Orang tua hari-hari ini, mari, jangan pongah, tapi kita melihat ada beban tanggung jawab anak-anak remaja kita, anak-anak kita hari-hari ini. Ada yang mau kasih handphonenya untuk mama papanya pegang? Ada yang berani? Karena orang tua terlalu sibuk dan lupa bahwa dia punya anak. Sehingga anak mencari tempat untuk dia bisa curhat. Handphone. Kapan saja bisa ya. Sekarang lebih canggih lagi. Kalau kita pakai yang Apple, anak saya bilang, Apple ini bisa diajak ngobrol. Hah, yang benar. Hai Apple, pakai bahasa Inggris. Apa kabar hari ini? Wah, dibilang baik. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya cuma bisa I love you. Kan cukup ya. Bahasa universal. Dan juga karena bahasa itu bisa saya nempel. Ya kalau nggak bilang I love you mana mau dia ya, betul nggak? Nah, harus bilang. Bapak-bapak harus ngomong. Berapa kali sehari kita ngomong I love you? Wah kalau nanti saya tanya bisa ribut. Saya bisa lewat-lewat aja. Dan bapak-bapak udah dulu lah. Sekarang mah terima kenyataan aja. Kasihan ibu-ibu ya. Hanya dulu aja I love you. Sekarang ya sering lah. Susah ngomongnya. Dilihatin sama ibu-ibu. Jangan saling nanya. Jeruk nggak boleh makan jeruk loh. Intermezzo. Soalnya saudara udah terlalu tegang kalau saya bilang, anak-anakmu masuk neraka. Saudara ini fakta yang saya bisa katakan. Karena melihat di dalam 2 Timotius 3. Saudara bisa bayangkan, 2 Timotius 3 dengan lantang mengatakan, manusia akhir zaman itu ada pada anakku. Ada pada anak-anak kita. Saya itu pembimbing pemuda remaja. Hampir berapa? 15 tahun. Saya tahu karakter anak-anak remaja. Telinga saya penuh dengan curhat mereka tentang mama papanya. Menjelekkan mama papanya. Mending kalau udah ngejelekin 100%, masih ada 30% puji-puji. Nggak ada, semua selalu yang jelek aja yang ngomongin. Yang bagus nggak diomongin. Itu parah. Mesti fair ya anak-anak muda ya. Memang papa mamamu manusia. Ada kelemahan. Tapi juga tidak selalu bersembunyi dalam kelemahan, karena kalau enggak, kamu masuk neraka. 2 Timotius. Di sana betul saya ngeliat, ini semacam ganjelan. 2 Timotius 3. Manusia akhir zaman. Saya nggak temu-temu ya. Ini terlalu berat untuk disampaikan. Ya. 1 Timotius 3 atau 2 Timotius 3? Oh ya. Saudara baca ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Anak-anak kita kan kalau kita nggak pengen repot, mama nggak bisa, jam 12 mama ada acara. Nih 50.000 pesan Grab ya. Grab. Jadi kalau nanti mesen-mesen anak-anak itu lebih gampang.
Nggak usah dikasih makan, kasih uang, dia langsung bisa. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Saudara lihat YouTube itu. Semua itu TikTok. Mending kalau roknya sampai sini. Sampai di sini, bahkan pantatnya kelihatan sedikit. Coba kalau misalnya saya bikin TikTok, siapa yang mau lihat? Jelek kan? Tapi kalau anak-anak gadis, juga senang ya. Saudara, ini gaya hidup mereka. Tidak bisa kita salahkan, tapi kita harus cepat bangun. Karena apa? Mereka sedang dihisap oleh satu kekuatan yang begitu besar, tanpa mereka sadar itu dihisap. Coba saudara bilang, apa jeleknya sih handphone? Apa jeleknya sih multimedia? Tapi kalau kita tidak mengisi dengan fondasi iman, itu akan menjadi 11-12 dengan dirinya. Dan ini semua itu akan ada di dalamnya. Menyombongkan diri, mencintai uang, mencintai diri sendiri, memfitnah. Berapa banyak tuh anak-anak muda itu keluarin kata-kata kasar kepada temannya kalau dia nggak suka. Dia nggak bisa fight muka lawan muka. Tapi dia bisa ngomong di Facebook. Dia kasih gambar si inisial, H. Oh, orangnya itu perutnya gendut, jelek, pisan begini. Mereka itu adalah yang bisa dipakai oleh partai politik untuk bisa merusak satu bangsa. Dari mereka cepat. Oh, dari udah dapat informasi satu, langsung. Saya viralkan ya. Oh, itu kata-kata yang sadis satu. Saudara kalau ribut dengan anak-anak, saya viralkan nanti. Ada masih banyak, nanti baca sendiri. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi serupa. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang sangat penting. Oleh sebab itu, guru berdiri, murid berlari-lari. Pentingnya. Betapa kita dituntut tanggung jawab yang besar. Jadi, mari kita mulai sadar diri dan melihat tanggung jawab bahwa saya sebagai orang tua harus memiliki roh menjadi serupa dengan Kristus. Roh yang saya taruhkan kepada hidup anak-anak saya, masa depan anak-anak saya. Saya dengan Edsel itu bermasalah. Tapi saya pulihkan. Saya belajar untuk supaya dia bisa memaafkan. Dan hari ini, ya better, lebih baik. Dia mulai belajar untuk menghargai, menghormati, dengar. Dan dia udah lulus. Pas waktu mau ujian, doain. Jadi saudara, kita orang tua memang punya banyak kelemahan. Tapi kita juga harus punya satu hati yang tulus untuk merubah. Ada hal-hal yang menyakiti hati mereka, yang membuat mereka menjadi gap, menutup hubungan dengan kita, bahkan membuat dunia sendiri di dalam hidupnya, di dalam internetnya. Dan kita harus raih itu dengan cara yang perlahan. Menunjukkan satu sikap yang mengasihi, tidak mudah. Saya yang rada cuek begini, kalau ke anak perempuan saya rada gampang. Dia rayu-rayu, saya bisa, ya udahlah. Tapi kalau anak laki, saya nggak bisa lihat, apa ya, saya melihat sayanya ada di dalam dirinya. Jadi saya suka marah karena saya melihat saya. Tapi saya belajar. Dan hari ini kami baik. Jadi menjadi serupa itu harus dimiliki oleh setiap orang tua. Bagaimana kita harus menjadi serupa. Menjadi teladan. Belajar memang jatuh bangun. Memang tidak sempurna. Tapi niat hati itu yang perlu. Karena kalau tidak ada niat hati itu, ya memang udah rusak kok hancur.
Saudara lihat manusia jatuh dalam dosa yang saya paparkan tadi. Tidak ada yang benar. Tapi niat hati itu dan satu keseriusan untuk berubah. Itu yang saya sebut dengan Roma 8:28. Menjadi serupa. Next. Kalau saya ingat 2:1-2, saya ingat ini. Menjaga keselamatan dengan takut. Filipi dulu. Setelah diselamatkan, kita jaga keselamatan itu. Baik diri kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, kita jaga. Ingatkan, kalau di dalam Hiri Israel, dikatakan, di tempat tidurmu, di ambang pintu rumahmu, katakan bahwa perbuatan Tuhan yang besar itu ceritakan. Misalnya kita menceritakan tentang dulu papa mama sebelum menikah, seperti ini. Ketika berjumpa dengan Tuhan seperti ini. Perekonomian kami seperti ini. Kami begini-begini, kami berjuang begini. Hal-hal itu harus kita pelajari bagaimana cara menyampaikan itu kepada anak. Dia tidak bilang, Joni duduk, dengar papa ngomong. Nah, ada momen-momen yang hanya beberapa detik bisa kita masuk. Mirip dulu dengan papa mama dulu gini. Masa susah gini. Momen yang singkat, kita bisa masukkan itu bahwa Tuhan berperan penting di dalam hidup rumah tangga kita. Berperan penting di dalam bisnis kita. Berperan penting di dalam membesarkan anak-anak. Momen-momen kecil itu kita harus jeli melihat dan masukkan. Karena kalau sekarang kita mau bilang, John, kesal, Sil, duduk. Aku mau bersaksi ya. Iya Pak, dia taruh di sini earphone. Lo ngomong, emang gue pikirin. Enggak. Tapi kalau momennya tepat, kita berani cari momen yang tepat. Sampaikan. Itu masuk. Karena apa? Dikatakan menjaga keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu lebih daripada kita menjaga uang, emas kita. Karena ini menyangkut keabadian. Jadi saudara, jangan hanya melihat anak-anak itu aset yang ya udahlah, ntar juga besar dikawinin sama orang, udah bebas. Enggak. Kalau startnya salah, bukan kaki kanan duluan, kaki kiri, kan langkah harus kanan duluan. Nah, saya cuma kaki kanan itu penggambaran start yang baik. Kalau nanti kita sudah meletakkan start yang baik, ke depannya akan jauh lebih baik. Ya. Readiness. Filipi 2:12 itu berbicara tentang kesiapan. Sama dengan di dalam Matius pasal berapa? Pasal berapa? Matius berapa? 7. Apa itu? Gadis yang 24 ya. 25. Orang sama-sama pergi pakai pelita. Tapi pada akhirnya akan ketahuan yang siap. Jadi kalau berbicara tentang kekristenan, sekarang sudah bukan zamannya lagi kita berbicara, wah saya Kristen. Kristen mah pasaran. Tapi apakah engkau diselamatkan atau tidak? Itu berbicara tentang Filipi 2:1-2. Siapa? Berbicara tentang gadis yang bijak dan gadis yang bodoh. Kalau kita tidak siap dengan COVID ini saja, berapa banyak orang yang imannya jadi kendor? Berapa banyak orang yang akhirnya memusuhi Tuhan, mengutuki Tuhan? Berapa banyak yang akhirnya merasa bahwa Tuhan engkau tidak ada dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Oleh sebab itu readiness ini berbicara tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Di mana saudara menempatkan keluargamu, hidupmu? Apakah sebagai gadis yang bijaksana? Hari-hari ini kita semakin siap. Karena kesulitan-kesulitan itu hanya akan meninabobokan kita. Hanya akan menjauhkan kita.
hanya akan membuat kita akhirnya mengkritisi Tuhan. Mengapa harus selalu siap? Ini, Matius pasal 7. Matius pasal 7, pembandingnya di sana. Ayat 15. Mari kita lihat. Ini yang membuat saya ngeri. Dan saya harus sampaikan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidakkah mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik? Ataupun buah yang tidak baik itu, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat. Saudara, Matius pasal 7 ini menjadi satu kunci bahwa kekristenan kita harus dibenturkan dengan Matius pasal 7. Apakah saudara dan saya memiliki buah yang berkenan? Dari buahnya kamu dikenal. Jadi saudara, kalau kita dari buahnya orang nggak kenal, ya itu alamatnya neraka. Kayaknya ya, saya nggak tahu persis. Kan bukan hakim saya. Tapi kalau Tuhan bilang begini kan, dari buahnya nggak dikenal. Kayaknya itu bye-bye. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Oh yang ini ada cap, ada salib ya. Tapi kenapa dia ngegrogoti saya ya? Apalagi di Taman Holis yang viral itu. Yang ribut itu Kristen. Sampai mereka mau datang ke saya bilang, jangan, saya bukan RT kamu, saya memang RT. Kami ada selisih 2 RT. Saudara, Kristen semacam ini hari-hari ini. Dari buahnya yang baik. Yang tidak menghasilkan, apalagi yang tidak menghasilkan. Hanya mau nerima. Makanya kita itu coba perhatikan. Lagunya kita tidak pernah memperbanyak lagu-lagu penyembahan, pujian kepada Tuhan. Yang lagu-lagu yang kita punya adalah Tuhan, lihatlah diriku. Tuhan setia, Tuhan. Itu janji Tuhan harus dipertanyakan lagi. Di level seperti saudara, mulutmu harus terbuka terhadap penyembahan kepada Tuhan. Mulutmu harus tertuju kepada setiap ucapan syukur yang Tuhan lakukan. Detik demi detik bagi hidup keluargamu. Mulutmu harus tertuju kepada pengagungan akan Tuhan. Jadi mari kita lupakan lagu-lagu yang hanya membuat meninabobokan diri saudara. Itu bagi orang-orang yang memang butuh kekuatan. Tapi bagi kita yang sudah dewasa, bagi kita yang makan makanan keras, saatnya mulut kita ditujukan untuk mengucap syukur, untuk memuji, untuk mengagungkan, untuk bersaksi. Jadi saudara tolong, kalau pilih lagu, pilihlah lagu-lagu yang bukan lagu-lagu yang termehek-mehek yang hanya untuk lagu yang
mengagungkan nama Tuhan. Amin. Seperti kemuliaan bagi Allah di tempat yang itu. Atau apa itu minggu pagi yang kamu nyanyikan? Sabtu pagi kemarin. Kook juga ada kan nyanyi? Lupa juga ya? Sama. Kita bertiga lupa. Intinya, mari kita belajar menyembah Tuhan. Mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita belajar mengumandangkan kebaikan Tuhan dengan pujian. Jadi mulailah kurangi itu lagu-lagu yang termehek-mehek. Supaya ketika orang datang masuk bersama, mereka melihat pengagungan kepada Tuhan menjadi prioritas. Menjadi dominan. Dan kuasa Tuhan hadir. Kuasa Tuhan hadir untuk menerima puji-pujian anak-anaknya. Menerima kemuliaan dari anak-anaknya. Menerima ucapan syukur dari anak-anaknya. Jadi bukan selalu Tuhan dikasih tugas dengan lagu. Saudara kalau nyanyi kan selalu Tuhan yang jadi sasaran. Nanti aku harus jagain kamu. Nanti aku harus pelihara kamu. Nanti aku harus begini. Nggak usah ngomong, Tuhan lakukan itu kok. Dia setia. Yang sekarang kita perlu hanya mengucap syukur. Melihat kenyataan. Kalau hari ini saya ada, itu karena Tuhan. Amin. Jadi mari kita ganti paradigma kita yang hanya mau hidup seperti iman yang dangkal. Tapi mari kita keluar dari hambatan-hambatan. Keluar. Katakan ucapan syukur. Katakan puji-pujian. Katakan pengagungan kepada Tuhan. Di setiap saat ketika engkau ada di dalam tempat kerja. Ketika engkau ada di motor, di mobil. Biarlah hatimu tetap menyembah Tuhan. Dan katakan Tuhan hari ini. Hari yang luar biasa aku diberkati. Terima kasih engkau ajaib. Engkau mau melihara dan aku mau bersyukur. Aku mau menyampaikan berkat atas kota ini, atas kompleks ini, atas keluargaku, atas anak-anakku, atas suamiku, atas istriku. Aku mau melepaskan berkat atas mereka karena aku sudah mengalami itu dengan Tuhan. Jangan jadikan dirimu sentris dari semua penyembahan itu. Minta Tuhan tolong, minta Tuhan pelihara. Ya ampun, kau gemuk seperti saya buncit, minta Tuhan pelihara lagi. Oh, come on. Sudah dilakukan, dia mati buat saudara dan saya. Nggak usah mikirin yang kecil-kecil. Sekarang mulutmu. Bukan. Amen. Itu yang saya mau sampaikan. Biarlah nama Tuhan. Saudara, after before. Tuhan tidak memberikan bekas. Tuhan tidak memberikan sesuatu yang buruk. Dia memulai dengan sesuatu yang baik. Dan kalaupun kau sudah rusak, hancur, tidak berbentuk, layak dibakar, masuk neraka. Dia berikan pengharapan. Yesus. Anak firman-Nya itu menjadi manusia, menderita mati. Untuk menunjukkan bahwa dia sanggup. Sebab itu dia bangkit. Mendemonstrasikan kuasa. Kepada Dianya lah yang saudara harus percaya. Tujukan segala penghormatan. Tujukan ucapan syukur saudara. Puji-pujian saudara. Dan ketika engkau sudah melakukan itu, mari lepaskan berkat bagi orang-orang di sekitar. Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jangan dikuasai dengan roh ketakutan, tambah takut. Keluar dari roh itu. Dan katakan berkat. Katakan berkat. Kepada orang-orang di dekatmu. Kepada lingkunganmu. Pagi mau berangkat, saya berkati kompleks ini. Bagi apa saudara ngomong begitu? Ketemu tempat yang ramai atau tempat yang sepi. Biarlah Tuhan membuat tempat jualan ini menjadi berkat. Ramai. Orang-orang diberkati. Kata-kata positif itu tidak akan mengambil satu sel dari hidup. Tidak akan membuat engkau menjadi miskin. Tapi ketika engkau mengeluarkan kata-kata berkat itu akan menyenangkan hati. Dan itu akan membuat dampak. Karena
Dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 4. Oh, yang ada dalam. Bukankah dikatakan doa orang benar itu sangat besar kuasa? Mari kita latih. Jangan hanya berdoa untuk dirimu. Berdoa bagi orang-orang di sekelilingmu. Kalau engkau tidak melakukan penginjilan, mulailah dengan memberkati dulu. Berkati kotamu. Berkati orang-orang tempat kerjamu. Berkati orang-orang yang kau ketemu. Latih diri, latih. Jadi nanti ketemu Yesus, lancar ngomongnya. Kalau sekarang, apa yang sudah lakukan? Saya muji diri sendiri, Tuhan. Ya, nanti kepanjangan. Stop. Sekarang mari kita akan nyanyikan satu pujian. Kami memuji kebesaran. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji. Saudara, saya ingin membacakan Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan Tuhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari saudara, kalau engkau mengangkat tangan dengan amplop itu, bukan sebagai tanda kesombongan, tapi engkau katakan kepada dirimu, aku belajar untuk mengalahkan lagi. Saya tidak memegang amplop karena saya sudah mentransfer. Oleh sebab itu, saya tidak mau memegang amplop. Tapi bagi saudara-saudara yang membawa dan ingin melakukannya di tempat ini, saudara boleh mengangkat dan mari kita berdoa. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan kami terangkat bukan sebagai bentuk satu kesombongan. Kami belajar untuk merendahkan diri. Kami belajar untuk mengalahkan segala nafsu kami. Dan kami ingin setia untuk mengambil bagian, mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan di dalam segala harta milik kami. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong untuk kami menikmati apa yang kami kerjakan. Karena memang kami harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh tergenapi di dalam hidup rumah tangga kami. Bahwa ketika kami mengambil 1/10, tidak membuat kami susah, miskin, dan tidak makan. Tapi kami akan melihat ketika iman kami tertuju kepada Tuhan, pemeliharaanmu akan terjadi. Sehingga bukan kekurangan, tapi kelimpahan. Engkau yang akan terus berbicara, meneguhkan iman jemaat Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sukar, kami menyadari Tuhan, kami sedang bergumul untuk hal itu. Tapi kami mau menang karena Tuhan dengan iman kami yang tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap memberikan persembahan dan Tuhan kami. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun atas setiap jemaat. Semua kita yang percaya katakan,
jemaat Tuhan yang belum dibaptis dan rindu dibaptis, sudah dibuka pendaftaran untuk katekisasi. Silakan mendaftar kepada Bapak Andi Roboy atau Ibu Cincin. Sekian pengumumannya. Bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau yang sudah melawat, memberkati, bahkan memproteksi hidup dari jemaat-Mu, bahkan tempat di mana kami berada. Kami rindu kehadiran kami bagaikan Yusuf yang memberikan pengaruh positif, menjadi berkat dimanapun dia berada, karena kami adalah orang-orang yang hidup berkenan. Dan biarlah Tuhan doa kami, perkataan kami menjadi perkataan-perkataan yang berkuasa, karena doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu, dengan berdasarkan ayat ini, kami meyakini dan mempercayai, bahkan memberkati lingkungan di mana kami berada. Kau yang akan memberkati tetangga-tetangga kami, Kau yang akan memberkati usaha pekerjaan mereka, juga Kau yang akan memberkati kompleks ini, kota ini. Bahkan kami juga percaya bangsa, pemerintah yang ada terus di dalam berkat Tuhan, karena doa-doa dari setiap kami orang percaya. Kami terus berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil, para menteri dan seluruh pejabat-pejabat, bahkan pemerintahan daerah, supaya lewat kekuatan kuasa Tuhan mengontrol mereka, mendorong, memberikan hikmat, memberikan hati yang dapat menjadi teladan untuk memberkati bangsa ini, sehingga apapun yang mereka kerjakan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, akan mendatangkan kesejahteraan. Karena kami seluruh bangsa ini berdoa supaya Tuhan menolong mereka, membukakan hikmat pengertian, belas kasihan, sehingga apa yang mereka kerjakan dapat membuahkan hasil-hasil yang sungguh dapat menjadi berkat bagi seluruh bangsa ini. Roh Tuhan biarlah terus dinyatakan atas kota dan bangsa ini. Setiap pikiran-pikiran yang mencederai, setiap pikiran-pikiran perpecahan, Tuhan angkat, gantikan dengan roh kasih sayang, roh persaudaraan, saling menolong, saling membantu, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang beretika, bangsa yang saling peduli satu dengan yang lain. Bapak, kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami sadar bahwa COVID ini membuat banyak persoalan-persoalan yang muncul. Tapi kami ingin terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga daripada Tuhanlah kami dibukakan tingkap-tingkap berkat, dibukakan ide-ide cemerlang, diberikan roh yang tangguh untuk kami mengalahkan, berkuasa atas setiap kesulitan-kesulitan hidup, sehingga kami bisa survive, bahkan berkelimpahan untuk menolong orang-orang yang sungguh membutuhkan. Bapak, kami terus berdoa bagi saudara kami yang sakit. Kami bersyukur dengan Pak Jo yang semakin membaik. Kami bersyukur untuk Mahartati yang sudah dapat tersenyum. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Mereka boleh merasakan sukacita Tuhan karena doa yang dikumandangkan jemaat ini selama seminggu di setiap jam 7 dan selanjutnya. Kami boleh bersyukur dengan hasil yang kami capai. Sekalipun memang tidak banyak yang ikut absen, tetapi kami percaya semua kami larut di dalam doa untuk berdoa bagi sesama kami. Dan kami mengucap syukur dengan hasil yang kami capai. Kami tahu Tuhan, kami juga ingin berbagi supaya kuasa Tuhan boleh terjadi bagi saudara-saudara kami. Mereka mengalami sukacita, pengharapan di dalam Tuhan, penghiburan, dan pemeliharaan yang ajaib terhadap segala sakit penyakit, khususnya COVID ini. Tuhan, terima kasih untuk proteksi yang ajaib terjadi atas kami semua. Dan kami sungguh bersyukur, kami boleh beribadah, kami boleh sehat, supaya kami tidak menjadi OTG yang menyebarkan sakit penyakit ini bagi tempat di mana kami berada. Kami patahkan kekuatan kuasa sakit penyakit itu. Dan biarlah Tuhan, roh damai sejahtera, kesehatan boleh hadir di tempat ini. Dan warga di tempat ini boleh mengalami sukacita, kesehatan yang daripada Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami. Kami tahu mereka begitu frustasi dengan pembatasan ini. Berikan kesabaran, hikmat, dan biarlah waktu teduh ini mereka dapat gunakan untuk menggali ilmu mereka, untuk memantapkan
iman mereka di dalam Tuhan. Untuk mereka melihat betapa mereka membutuhkan Tuhan. Tuhan berikan kami ide kepada orang-orang tua, supaya kami tahu menyampaikan kabar sukacita ini, kabar baik ini, kabar keselamatan, hidup dan mati yang berbicara di dalam eternity, di dalam keabadian. Karena kami ingin anak-anak kami pun mengalami hal yang serupa. Tuhan, kami berdoa untuk para parentalia, biarlah sukacita yang ajaib terjadi, sekalipun mereka tidak beribadah, tapi biarlah Tuhan Kau menghampiri mereka. Kau memakai kami hamba-hamba Tuhan untuk berani mendatangi mereka, menyampaikan firman, menyampaikan berkat, untuk mereka terbangun imannya. Dan Kau yang akan proteksi hidup masa tuanya, sehingga mereka boleh menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan sampai dengan waktu yang telah ditetapkan. Bapak, kalau sebentar kami akan kembali dalam segala aktivitas kami, biarlah roh puji-pujian itu melekat di dalam hati kami, keluar di dalam mulut bibir kami, sehingga kami dengan leluasa menyampaikan penyembahan puji-pujian kami kepada Tuhan, dan kami tujukan kepada lingkungan tempat di mana kami berada. Bahkan di sepanjang perjalanan kami, biarlah mulut kami, hati kami tujukan sebagai penyembahan kepada Tuhan. Sehingga dengan kami terus melatih diri, perkenanan-Mu semakin nyata di dalam hidup kami, dan perkataan kami semakin berkuasa, karena hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati suami istri, rumah tangga, anak-anak, sehingga mereka pun boleh menikmati sukacita daripada Tuhan, karena pemeliharaan yang ajaib yang terus terjadi. Biarlah di masa susah ini kami tetap bisa melihat jalan keluar, berkat yang berkelimpahan, supaya orang tahu bahwa ketika kami bersama dengan Tuhan, tidak ada roh ketakutan, tidak ada kuasa yang akan mengikat kami, karena berkat itu datang daripada Tuhan dalam setiap saat, setiap waktu. Sekarang jemaatku, lakukanlah kebenaran firman Tuhan ini, sehingga engkau terjaga di dunia dan di akhirat. Dan sekarang angkatlah tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, memimpin langkah kakimu usaha pekerjaanmu, bahkan memberikan masa depan bagi keluargamu, anak cucumu, dan takut akan Tuhan dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang percaya katakan. Amin.